Syahid itu macam-macam. Ada yang disebut syahid dunia dan akhirat. Ada yang disebut syahid akhirat, tidak syahid dunia. Ada yang disebut syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Paham nih ya? Kita ulangi. Syahid itu ada 3 macam. Orang mati syahid. Ada yang disebut syahid dunia dan syahid akhir. Siapa? Orang yang mati terbunuh membela agama Allah dalam peperangan, atau mati bukan karena terbunuh dalam peperangan. Syahid dunia akhirat. Kalau terbunuh, dia kena panah, kena tusuk, kena tembak, membela agama Allah, mati. Syahid dunia akhirat. Syahid di dunia, dia diperlakukan seperti bagaimana orang mati syahid. Enggak dimandikan, enggak disolati, langsung dikubur. Sak darah-darahnya dikubur. Syahid dunia. Syahid akhirat, nanti di hari kiamat dikuburkan dengan orang yang mati syahid. Ada syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid akhirat contohnya seperti tadi itu. Bela harta terbunuh. Bela jiwa terbunuh. Artinya dia diperlakukan di dunia sebagaimana orang mati biasa. Ya, dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati, dia dikubur. Tapi nanti di akhirat mendapatkan pahalanya orang yang mati membela agama Allah, syahid. Dikumpulkan dengan syuhada. Syahid akhirat tapi bukan syahid dunia. Ada syahid dunia tapi di akhirat tidak dapat, bukan syahid. Apa? Orang yang nyolong dalam peperangan. Wih, ikut perang tapi tujuannya untuk nyolong dong. Banyak kan gitu ya. Ikut Jumatan nyolong kadang-kadang ya. Ini ikut perang tapi tujuannya untuk menyuri. Kok terbunuh dia? Diperlakukan syahid. Karena mati dalam peperangan. Walaupun dia mati bukan karena terbunuh. Contoh, waktu perang ada bom dor, jantung itu mati pok. Naik kuda, jatuh kudanya mati. Dia akhirnya jatuh, kepalanya kena batu, mati. Tapi matinya bukan karena mati sendiri, tetap dihukumi syahid itu. Nah kalau niatnya bagus, syahid dunia, syahid akhir. Tapi kalau memang niatnya untuk mencuri, terbunuh, mati di medan pertempuran, diperlakukan seperti orang mati syahid di dunia. Ya tidak bisa dimandikan, dikubur dengan darahnya tadi itu, nggak usah disolati. Di akhirat nggak dapet. Pencuri, penipu, nah, itu syahid dunia tapi bukan syahid akhir, syahid akhirat. Masya Allah. Syahid akhirat bukan syahid dunia banyak. Nabi menyatakan asyuhada'u khamsa. Orang yang disebut mati syahid itu ada 5 macam. Al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un. Orang yang terkena penyakit ta'un itu apa ya? Ta'un itu penyakit yang gampang menular. Kalau dulu kolera. Kalau satu daerah, mudah-mudahan selamat kita semuanya. Itu kena penyakit kolera, dianjurkan orang yang di daerah tadi itu tidak boleh keluar. Kenapa? Membawa nanti baksil kolera ke tempat yang lainnya. Lah terus ada di situ sampai mati syahid dia. Khawatir penyakitnya menular kepada yang lainnya, dia bertahan di situ walaupun dia sakit sampai mati, itu adalah mati syahid. Itu mat'un. Orang yang kena penyakit
Orang luar jangan boleh masuk ada di daerah itu. Kenapa? Masuk situ berarti terperangkap, kena dia nanti. Itu biasanya matinya sampai ribuan orang itu. Mati massal. Ya. Yang kedua, al-mabtun. Mati karena sakit perut. Sakit perut sampai mati, itu nanti kumpul sama orang mati syahid dari kiamat. Nah, karena itu, orang yang mati karena sakit bu emah, apa namanya, muntaber, atau apa, itu biasanya matinya orang soleh begitu. Urusannya ada di perut biasanya. Urusannya ada di perut. Kebanyakan orang soleh karena perut juga matinya. Kenapa? Supaya nanti dari kiamat dapat pahala mati syahid ya. Dikumpulkan dengan orang-orang mati syahid. Wal gharik, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam mati syahid, artinya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena kerubuhan. Ada dalam rumah, rubuh, rumahnya ada gempa, rubuh, mati syahid itu. Tapi syahid akhirat. Yang ketiga, ini syahid dunia akhirat. Wasyahid fi sabilillah, mati di dalam membela agama Allah. Adalah riwayat al-gharib, al-ghurbah, orang mati di luar daerah, pergi di tengah jalan mati, itu mati syahid. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, "Ma ta'uduna syuhada fikum?" Siapa kira-kira yang kamu anggap mati syahid, wahai sahabat di antara kalian? Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Ya, orang yang mati membela agama ya Rasulullah. Bahwa syahid, dia dinyatakan mati syahid. Kata Nabi, inna syuhada ummati idan la qalil. Kalau begitu, yang mati syahid umatku sedikit dong. Karena nunggu perang kalau mati syahid. Faman ya Rasulullah, siapa kalau begitu ya Rasulullah yang disebut mati syahid? Maka Nabi mengatakan, ya, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh membela agama Allah dinyatakan mati syahid dunia dan akhir. Terbunuh. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang mati bukan terbunuh, mati dengan sendirinya di medan pertempuran membela agama Allah juga dinyatakan mati syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit kolera, maka juga dinyatakan mati syahid. Wa man mata fil batn, siapa orang yang sakit mati karena sakit perut, maka dinyatakan mati syahid. Wal gharik syahid, dan orang yang tenggelam juga dinyatakan mati syahid. Lah perempuan itu mati karena melahirkan juga syahid. Mati karena melahirkan juga syahid. Itu perjuangan yang luar biasa itu perempuan itu. Nanti dari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syuhada. Tapi ojo kepingin mati, Bu. Udah lahir, enggak boleh. Artinya Anda dianggap berjuang ada di situ sampai kadang-kadang menghembuskan nafas karena untuk keselamatan anak. Hebat itu perjuangan ibu ya. Mereka adalah orang yang mati syahid. Ya, mereka adalah orang yang mati syahid. Nah, syahid. Kenapa orang disebut syahid? Syahid itu dari syahida yashhadu syahadatan. Kenapa disebut syahid? Syahid itu dari syahida yashhadu. Syahida itu artinya bersaksi. Bersaksi. Syahid. Karena dia tadi itu syahid, orang yang bersaksi, li'annahu hayyun faka'anna arwahum syahidah ay hadirah.
Karena dia hidup. Kenapa? Ruhnya mereka itu selalu hadir. Orang kalau sudah mati itu dikatakan syahid, Pak. Ruhnya itu selalu hadir. Tahu sama kita ini, hadir. Di rumahnya tahu anak-anaknya, di majelis tahu anak-anaknya, tahu orang yang hadir majelisnya. Ada satu hadis menyatakan gini, aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan yang mati syahid umatku ini bukan di medan pertempuran, tapi di atas kasur. Kenapa? Memang dia tadi itu adalah ulama, orang bela agama Allah, matinya walaupun di kasur tetap dikatakan syahid. Ruhnya nanti, Masya Allah, bebas. Artinya selalu hadir, ada di kebiasaannya, di rumahnya, ada di majelis dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ruh mereka syahidah ay hadirah. Jadi ruh itu begini, Pak. Ruhnya orang soleh itu seperti angin. Angin itu kalau dimasukkan balon atau ban terkekang. Terkekang, tidak bisa kemana-mana. Harus ikut dengan balonnya. Kalau balonnya dibawa ke Jakarta, ya ikut ke Jakarta anginnya. Kalau balonnya di Pasuruan, di Pasuruan. Tapi kalau sudah meletus balonnya, sudah pecah bannya, berarti anginnya bebas, kemana-mana bisa. Paham nih ya? Ruhnya orang soleh kalau masih hidup terkekang dengan jasad. Terkekang dengan sama dengan angin di dalam balon. Harus ikut jasad. Nah, kalau ada di sini ya ikut di sini. Kalau pulang ya ikut pulang. Tapi kalau sudah meletus, pisah ruh daripada jasad, bebas. Kemana-mana bisa. Karena itu kalau ada aulia tadi itu disebut hadir, ada di majelis, kemana-mana bisa. Kenapa? Karena sudah bebas, tidak terkekang dengan jasad. Burung kalau dalam sangkar bisa kemana-mana? Nggak bisa. Tapi kalau sudah lepas daripada sangkar, waduh, bisa terbang kemana-mana, bebas dia. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke utara, begitu. Begitulah juga ruh. Kalau sudah keluar daripada jasad sangkarnya, maka dia akan bisa kemana-mana. Itu ruhnya orang yang soleh, begitu. Itu disebut syuhada, orang yang mati syahid, karena ruhnya hadirah, hadir. Nah. Sebagian lagi mengartikan kenapa dikatakan syahid, li'annallaha wa malaikatahu yasyhadun lahu bil jannah. Karena Allah dan para malaikat menyaksikan bahwa dia ahlu surga. Kalau orang yang mati syahid itu, Pak, para aulia, orang yang akan dikumpulkan orang mati syuhada nanti dari kiamat, kalau mau mati didatangi malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut ya, jangan kamu susah. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka untuk menenangkan kalau mau mati. Jangan kamu takut, entar lagi kamu masuk alam barzah itu enggak usah takut. Jangan kamu susah. Bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya, jangan kamu susah. Wa absyiru bil jannah, sekarang saatnya kamu berbahagia. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Nahnu awliya'akum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami para malaikat siap menjadi pembantu kamu dunia dan akhirat. Mereka orang-orang yang syuhada begitu. Malaikat datang. Karena itu disebut mereka syuhada, karena malaikat menyaksikan bahwa mereka adalah bakal masuk surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada yang menyatakan yashhadu 'inda khurujihi ruhihi ma wa'idda lahum minal karamah. Orang yang mati syahid itu nanti ketika dia mau mati dinampakkan tempatnya dia di surga. Sama siapa nanti dikumpulkan di surga. Wah, senang dia matinya, senyum. Nikmat dia dalam hatinya. Ibarat anak kecil mau disunat, kamu tak belikan sepeda nanti kamu.
tak kasih jajan ini, jajan itu. Mau mati juga begitu, ente nggak usah susah, ini loh tempatmu. Kamu keluar di dunia, apa dunia ini? Ini loh, bahasin dunia ini loh, surgamu. Ini loh tempat kamu, seneng iya mati aja, mau ke sana. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda begini, Man ahabba liga Allah, ahabballahu liga'ah. Siapa orang yang senang ketemu Allah, Allah senang menemuinya. Siapa orang yang benci ketemu Allah, Allah benci menemuinya. Wa man kana liga Allah, kana Allah liga'ah. Siti Aisyah mikir, loh ketemu Allah kan harus mati. Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Ya Rasulullah, semua orang enggak senang mati. Siapa yang senang mati? Pinginnya panjang umur semuanya. Lah berarti enggak senang mati, enggak senang ketemu dengan Allah kalau begitu. Kata Nabi bukan begitu. Innal mu'min idza hadarul maut busyira bi ni'matillah fa ahabba liga Allah fa ahabballah liga. Orang mukmin itu kalau sudah mau mati sekarat, kasih ini lo rahmat Allah, ini lo kuburan kamu, ini lo surga kamu, ini lo bidadari kamu, ini lo istana kamu. Senang dia dengan menyambut kematiannya, Allah pun senang menerima rohnya. Wa innal kafira idza hadara al-maut busyira bi'adzabillah fakariha liga Allah fakariha Allah liga'ah. Orang yang kafir kalau sudah datang mati ditunjukkan tempatnya. Nih loh, kuburan kamu bakal disiksa begini, di neraka kamu begini, nasib kamu akan begini. Takut dia enggak mau dia mati, Allah pun benci menerima rohnya. Dikatakan syahid, kenapa? Karena Allah menampakkan kemuliaannya setelah dia wafat. Ada yang menyatakan li'annahu yushhad lahu bil aman minan nar, karena sudah dinyatakan dia adalah orang yang aman daripada siksa neraka. Enggak usah takut, inti aman dari neraka. Masya Allah. Sehingga menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Dapat jaminan selamat. Ada lagi yang menyatakan li'anna alaihi syahidan bikaunihi syahida. Karena ada yang menyaksikan malaikat dan Tuhannya bahwa dia adalah orang yang mati syahid. Berarti syahid bermakna masyhud, disaksikan dia adalah syahid. Ada lagi menyatakan li'annahu la yahsyadu 'inda mauti illa malaikatur rahmah. Ketika dia mati yang hadir cuma malaikat rahmat. Malaikat itu ada yang sebut malaikatul adab, ada yang sebut malaikatur malaikatul adab untuk mengambil ruhnya setelah dia wafat untuk diadab oleh Allah. Malaikatul rahmah tidak, untuk melayani ruhnya tadi itu, merawat setelah dia meninggal. Yang hadir cuma malaikatul rahmah, tidak ada malaikatul adab. Seneng tak wis. Kalau malaikatul rahmah senyum terus. Senyum baik, ceria. Malaikat adab lain lagi. Mudah-mudahan selamat gak sampai menyaksikan itu semuanya. Wa qila li'annahu alladhi yashhadu yaumal qiyamah bi iblaghi rusul. Ada menyatakan syuhada itu, dikatakan syuhada mati syahid karena dia jadi saksi dengan para anbiya nanti di hari kiamat bahwa mereka telah menyampaikan risalah dan amanat. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Karena mereka akan menjadi saksi para rasul nanti di hari kiamat untuk menyaksikan bahwa mereka telah menyampaikan risalah, mereka telah menyampaikan amanah. Jadi nanti di hari kiamat itu para rasul juga diadili sama Allah. Tanya itu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, kenapa kamu kafir? Padahal aku kirimkan kepada kamu para rasul. Enggak, mereka enggak ngajari aku. Ingkar mereka. Kenapa takut diadab? Enggak, mereka enggak ngajak aku, enggak dakwah kepada aku. Loh, para rasul bagaimana? Sudah. Saya sudah sampaikan ya Allah, tapi mereka tidak mau, mereka mengkufuri.
Allah Maha tahu, cuma Allah menunjukkan keadilannya bagaimana. Siapa saksinya kamu? Kata umat-umat mereka, siapa? Apa buktinya kalau kamu tadi itu telah menyampaikan risalah, telah mengajak kami? Ditunjuk umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Ditanya umat Nabi Muhammad, bagaimana? Iya ya Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikan, tapi mereka tidak mau. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi semuanya mereka telah menyampaikan, tapi mereka menolak. Tanya, loh, kok tahu kamu? Padahal kamu umat yang setelah aku datangnya. Kok kamu menjadi saksi kepada kami? Kamu nggak hidup bersama kami? Kami telah menyaksikan itu karena Nabi kami yang telah mengabari bahwa para anbiya sudah menyampaikan kepada umat-umat mereka dakwahnya dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad yang sudah menyampaikan. Kalau sudah kepada Nabi Muhammad, ya udah keputusan, tidak perlu saksi lagi. Kenapa? Karena semua yang dari Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Begitu. Nah, mereka katakan syuhada karena menyaksikan kebenaran para anbiya. Wa qila li'anna al-malaikata tashhadu lahu bi husnil khatimah, karena malaikat menyaksikan bahwa dia mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nanti dibantu sama malaikat untuk mati husnul khatimah, Pak. Orang yang mati syahid, karena itu jadi orang soleh, ya. Tapi jangan doleh perang, nggak usah. Yang penting kamu menjadi orang yang membela agama Allah, ngajar, dakwah, baik artinya insya Allah dihadiri malaikat untuk mati husnul khatimah. Di anal anbiya tasyhadu lahu bi husnil ittiba'. Ada lagi menyatakan dikatakan syuhada. Kenapa? Karena para anbiya menyaksikan nanti di kiamat, ini orang ngikuti aku. Dakwahnya, akhlaknya, istiqomahnya, ibadahnya, qiyamul lailnya dan seterusnya. Li'annahu yusyahidul malakut fi darid dunya. Ada menyatakan syuhada, kenapa? Karena sudah menyaksikan malakut, alam yang gaib ada di dunia. Aulia kan begitu. Aulia itu bukan hanya melihat ya yang dohir ini, yang batin alam malakut mereka bisa menyaksikan. Karena itu mereka disebut syuhada. Wa qila li'annahu masyhudun lahu bil aman minan nar. Sama dengan tadi, karena sudah dinyaksikan dia aman dari neraka. Atau karena ada tanda bahwa mereka adalah orang yang dinyatakan selamat. Alhasil begitulah orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita semuanya mati syahid. Kembali kepada permasalahan, jadi orang tadi itu tidak boleh dia itu membela diri untuk tidak terbunuh, tidak tersakiti jika tidak berkaitan dengan hukum agama maksudnya. Kalau dia tadi itu nempiling orang, ya hukumnya dia ditempiling sama orang yang ditempiling. Kurang ajar, tepak. Lapor kepada pemerintahan Islam. Saya ditempiling, Pak. Divisum, benar. Benar, iya. Tempilingin. Tepak. Gitu. Bodoh begitu. Dipukul sampai giginya rontok 2. Dirontokkan giginya 2. Begitu. Ditunjuk sampai buta, matanya 1. Dibutakan matanya 1. Jadi tidak boleh orang tadi itu melukai dalam hukum Islam, apalagi menghilangkan manfaat daripada anggota badan. Dipotong tangannya, tangannya dia dipotong. Itu dalam hukum Islam, adil kalau begitu itu. Paham ya? Pernah di Indonesia ini ada orang Arab di zaman Belanda. Ditempiling, dia kerja sama orang Belanda, ditempiling sama juragannya. Pak, dia lapor kepada hakim, dilayani sama hakim. Oh, benar kamu tempiling? Ya. Benar kamu tempiling? Iya, Pak.
Menurut undang-undang, menempiling itu kena denda Rp5. Saat itu Rp5. Kena denda Rp5. Karena itu, Anda yang nempiling membayar dia Rp5. Terus keputusannya katanya si Arab ini, ya, Anda mendapatkan Rp5 dari dia dan dinyatakan bebas daripada hukuman. Oh begitu Pak ya? Memang dendanya Rp5 ya? Dilihat di kantongnya ada Rp5. Ini Pak, Rp5, hakimnya tempiling, pak ini. Nah ini, berarti saya bebas hukum Pak ya? Ini Rp5, tempiling hakimnya, ceplak gitu. Enggak adil kalau begitu itu, ya enggak? Enggak adil kalau begitu. Yang adil dibalas. Kilo lorone wong sing kamu sakiti. Ini loh sakitnya orang yang kamu sakiti. Ini loh bagaimana rasanya begini. Baru an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini wal udhunu bil udhuni wal juruha qisas. Ya kalau membunuh dibunuh. Kalau matanya dilukai, lukai matanya. Tapi itu semuanya diatur dalam pemerintahan bukan pribadi, ya, bukan pribadi. Karena itu mudah-mudahan insya Allah akan bisa terjadi keadilan. Cobalah dipelajari, dipelajari hukum Islam, dipelajari. Apakah itu sudah bisa menjamin keadilan? Ya jelas kita wajib berkeyakinan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang teradil dunia sampai akhirat, wajib. Kalau kita meyakini hukumnya manusia lebih adil daripada lebih Tuhan, itu kufur nanti. Kufur. Kufur itu enggak boleh gitu. Mudah-mudahan insyaallah bisa cerah pikiran dan hatinya dan bisa betul-betul ridho dengan hukum Allah Subhanahu ta'ala. Alhasil mati syahid itu adalah harus jadi harapan kita. Tapi mati syahid tidak tunggu peperangan. Anda jadi orang yang soleh, niatkan dalam segala hal untuk Tuhan Anda, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan ditakdir mati syahid, mungkin karena sakit perut, mungkin juga karena sehat walafiat, tapi Anda mati syahid. Nih, Anda hadir majlis ini mati syahid. Ini adalah membela agama Allah. Man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumahnya tidak ada tujuan kecuali mencari ilmu, maka dia dihitung fi sabilillah sampai dia pulang. Kalau ada yang ditakdir mati, maka mati syahid. Karena itu setiap saatnya keluar dari rumah doleo ilmu. Niatono cari ojo ndolek pecis sae. Cari ono niat cari ilmu. Sehingga kalau mati misalnya mati fisabilillah, Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita orang panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah dan mendapatkan derajat mati syahid. Amin Allahumma